Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI Bengkulu berjumpa kembali bersama saya Izon Ramadhani. Tentunya di program Kreasi Muda. Nah, episode kali ini sangat spesial karena kami akan mengajak Anda untuk melihat kreasi anak muda yang ada di Kabupaten Lebong. Tepatnya di SMP Negeri 1 Lebong Utara. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa generasi muda itu adalah generasi penerus bangsa yang harus mempunyai kreativitas dan budaya. Kira-kira pemirsa penasaran apa saja nanti akan ditampilkan oleh adik-adik kita dari SMP Negeri 1 Lebong? Pemirsa, kita akan masuk ke dalam dan kita langsung intip apa saja yang ada di dalam.
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kreasi Muda, luar biasa ternyata kreativitas anak-anak yang ada di SMP Negeri 1 Lebong Utara. Beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi, Gong. Nah, sekarang saya sudah berada di tengah-tengah lapangan dan saya penasaran kira-kira apa saja yang ada di sekeliling sini. Sudah ada kreativitas mereka yang luar biasa. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Baik, ini dengan kita kenalan dulu satu-satu. Namanya siapa? Nadia. Radia. Gizel. Gizel. Intan. Nezia. Rezia. Nah, sekarang Kezia ya. Nezia. Oke, maklum sudah agak ini ya, pemirsa. Nah, sekarang ini dompet, tas atau apa namanya? Berupa tas yang dibuat dari pemanfaatan limbah-limbah bekas, yaitu limbah dari tempat minum plastik yang sering kita, mungkin kami dari sekolah ini sering belanja, jadi kami manfaatkan ini untuk menjadi tas. Untuk menjadi tas. Nah, ini kan sudah cantik sekali. Sebenarnya kreativitas basicnya dulu yang mempunyai ide ini siapa? Tentu saja dari pelajaran prakarya. Nah, ini sendal batik ini diproduksi di sekolah juga? Ini dari pelajaran prakarya yang Bapak Sepriyadi Wahab ajarkan kepada kami. Jadi ini awalnya hanya sendal biasa, jadi kami coba berkreasikan supaya lebih menarik. Supaya lebih menarik. Oke. Nah, ini kan menggunakan batik ya. Nah, ini batiknya juga batik-batik yang maksudnya sudah bekas atau memang beli sendiri atau seperti apa? Ini semuanya dari sendal-sendal yang kami kreasikan. Ini menggunakan bahan-bahan yang sudah tidak dipakai, tapi yang dari bahan tersebut kami olah lagi menjadi sesuatu yang menarik. Ini juga bimbingan dari Pak Sepriyadi Wahab yang dibuat dari kelas 9. Kelas 9, tapi sedikit ada kreasi lebih beda dari yang itu, agak sedikit. Ya. Tapi lebih cantik yang ini ya sepertinya. Kalau misalnya kita lihat ya, ada manik-manik yang luar biasa. Nah, ini tas-tas pemirsa, tapi sekarang saya juga penasaran dengan yang di bawah. Ini apa ini namanya? Mungkin bisa dijelaskan? Ini namanya apa ya? Iya, sebentar ya. Oke, itu. Kalau itu seperti yang saat ini sedang tren, yaitu penangkal mimpi atau dream catcher. Dream catcher ya yang kami buat juga dari berbagai bahan-bahan limbah bekas. Yaitu ada benang bekas seperti manik-manik juga, dan juga ada besi-besi juga di kami. Ada besi-besi juga. Ini memang kreativitas dari kalian sendiri yang ide ya, luar biasa pemirsa. Nah, thank you ya untuk teman-teman di sini ya yang sudah berbagi ilmu juga mengenai kreativitas yang luar biasa. Ada sendal, ada tas juga yang dimanfaatkan dari limbah. Sekarang kita akan beralih kembali. Kira-kira apa saja nanti yang akan kita lihat dari kreativitas mereka sendiri ya. Pemirsa tetap bersama kami di Kreasi Muda. Nah, sahabat Kreasi Muda yang ada di rumah, kalau tadi kita bertanya dengan adik-adik kita yang luar biasa, tapi sekarang ini adalah yang mengajari mereka. Ini adalah guru dari prakarya ya, pelajaran prakarya di SMP Negeri 1 Lebong Utara. Sekarang kita perkenalan dulu dengan Bapak siapa? Sepriyadi. Dengan Bapak Sepriyadi. Oke, Pak Sepriyadi, ini kan kita lihat nih banyak sekali kreasi dan kreativitas adik-adik kita ya. Oke, karya-karya ini dibuat oleh siswa kita memanfaatkan limbah. Contohnya ini batok kelapa yang dimanfaatkan anak-anak menjadi bentuk asbak rokok atau wadah-wadah untuk hiasan-hiasan. Ya. Oke, udah itu di sini adanya akuarium dibuat anak dari kaca-kaca bekas memanfaatkan plastik-plastik yang ada. Oke, yang ini? Kalau yang ini dari besi, bahannya besi bekas atau behel bekas yang mereka buat untuk gantungan jilbab, karena anak-anak SMP 1 Lebong Utara pakai jilbab semua, jadi mereka coba buat gantungan jilbab karena gitu. Ya, jadi memang semua limbah yang tidak bisa digunakan lagi dimanfaatkan kembali. Nah, terima kasih ya Pak Sepriyadi ya sebagai guru prakarya ya yang telah menjelaskan tadi banyak sekali alat-alat dan bahan-bahan ya dari limbah yang tidak dimanfaatkan dan dimanfaatkan kembali oleh adik-adik kita dari SMP Negeri 1 Lebong Utara. Nah, kalau tadi kita berbicara mengenai mulok, sekarang kita akan bertanya tentang salah satu adik-adik kita dari SMP 1 Lebong Utara yang berprestasi di tingkat nasional, yaitu di tingkat nasional ya, karya ilmiah pemirsa. Pemirsa penasaran? Tetap di Kreasi Muda.
Pemirsa, kembali lagi di Kreasi Muda Persembahan TVRI Bengkulu bersama Kita Maju. Nah, sekarang saya sudah dengan adik-adik kita yang berprestasi di tingkat nasional, yaitu karya ilmiah. Tapi kita perkenalan dulu ya dari sebelah kanan ya, namanya siapa? Agung Prabowo. Agung Prabowo. Putri Ayu Andira. Putri Ayu, kemudian Daniel Pratama. dan Daniel Pratama. Daniel Pratama. Nah, pemirsa, sekarang mereka sudah memegang, ini saya lihat ya, ada angka-angka yang luar biasa. Ini ceritanya seperti apa? Dari Agung dulu nih. Singkat ya Agung ya. Awalnya itu kami hanya melihat sekitar lingkungan yang kotor karena limbah karet. Kemudian kami berpikir dijadikan apa ini ya. Jadi kami berpikir membuat gas karena berbau menyengat. Karena berbau menyengat, dan alhamdulillah ini ya ternyata berhasil sampai tingkat nasional ya. Nah, kalau dirimu juga ya, ini satu kelompok atau seperti apa? Satu kelompok. Perasaannya gimana sih udah sampai ke tingkat nasional? Perasaannya itu nggak nyangka, senang, ya bahagia, sangat bersyukur kepada Sangat Allah. bersyukur, Iya. luar biasa. Ini hadiah-hadiah ini memang membuat motivasi besar untuk kalian juga ya. Iya, termasuk juga. Oke. Termasuk dari yang sekian-sekian, ini salah satunya. Ini salah satunya. Nah, ke Daniel nih pemirsa. Nah, Daniel, ini apa nih yang dikalungkan? Ini adalah medali pemenang juara LPF kemarin Itu acaranya di mana sih kalau boleh tahu? di Denpasar, Bali. Di Denpasar, Bali. Ini kalian satu grup bertiga ya? Ya. Ya. Satu grup bertiga. Nah, kemarin pengalamannya seperti apa sih? Mungkin bisa diceritakan ke pemirsa? Mungkin pada waktu saat itu kami melihat di lingkungan kami yang sangat kotor oleh limbah tersebut. Jadi kami ingin memanfaatkan kembali limbah tersebut menjadi alat yang sangat berguna bagi masyarakat Lebong. Oke, tapi saingannya dulu di nasional. Ini saingannya banyak nggak sih? Banyak sekali. Banyak sekali. Yang paling terberat dari mana kamu, Daniel? Dari Bali sendiri. Dari Bali sendiri, luar biasa ya. Nah, kalau kita sudah ngobrol pemirsa Kreasi Muda, sekarang kita penasaran ya kira-kira gimana alat ini digunakan dan dimanfaatkan oleh adik-adik. Sekarang kita akan langsung lihat ya adik-adik ya. Mungkin bisa bergeser sedikit dan kita akan melihat ini adalah alat yang dilombakan ya. Mungkin bisa dipraktekkan dulu, mungkin Daniel bisa ke sini. Silakan. Ini menggunakan alatnya seperti apa atau bisa dijelaskan ini namanya apa dulu? Ini pertama kita masukkan air limbah karet, air limbah perendaman getah karet itu kita masukkan. Kemudian eceng gondok kita masukkan juga ragi, campurannya ragi. Jadi kita fermentasikan selama beberapa hari, yaitu minimal 2 hari. Jika gas ini difermentasikan selama semakin lama, maka gas yang dihasilkan juga akan semakin banyak. Oke, akan semakin baik dan semakin banyak ya. Tapi eceng gondok ini sebenarnya untuk apa dan mengapa dia ada di sini nih? Saya penasaran sebenarnya. Di sini itu untuk memancing daya Memancing. gas, ya gas untuk keluar. Ketika kita hidupkan kompor, maka gasnya itu bisa hidup gitu. Oke, untuk memancing gas ya. Baik. Nah, kalau ini salah satu juga alat yang digunakan dan dilombakan ya di tingkat nasional ya. Oke, nah kalau yang ini namanya pemancing gas. Bagian dari sini ya. Oke, ini alat utamanya berarti yang sebelah sini ya. Oke, mungkin bisa ke sini, kita akan jelaskan dulu ke pemirsa juga. Kita ke sini. Oke. Nah, kalau itu bagian dari ini. Nah, kalau ini sebenarnya yang di dalamnya ini apa? Ini kita letakkan tabung ini di sini. Nanti kita letakkan seperti pipa atau selang akan menyalurkan ke sini. Jadi di sini itu tempat penampungan gasnya. Di sini yang ini tadi. Oke, mungkin bisa dibawa. Oke. Yang ini? Sebagai penampungan bahan pertamanya, Mhm. kita letakkan selang di sini. Selang. Diletakkan selang. Keran, ya dari keran sini. Jadi di sini ini khusus untuk gas, pengumpulan gas. Nanti di sini baru kita salurkan ke kompor. Oke, jadi memang dari sini dulu, baru ke penampungan gas ke sini, baru bisa disalurkan ke Kompor. kompor. Oke, luar biasa pemirsa. Ternyata alat-alat ini menjadi satu kesatuan ya. Dari sini dulu, kemudian baru di penampungan gas ini. Luar biasa ternyata, dan memang menjadi juara satu itu suatu yang luar biasa prestasi dan mengangkat Kabupaten Lebong tentunya ya. Oke, thank you ya adik-adik ya. Luar biasa. Dan sekarang ini memang kreativitas harus selalu diperkenalkan sejak dini kepada adik-adik, terutama bagi remaja di Kabupaten Lebong sendiri ya, supaya nanti bisa berprestasi di tingkat nasional bahkan internasional pemirsa. Demikianlah wawancara saya, kita akan kembali saat lagi, tetap di Kreasi Muda.
Nah, pemirsa kreasi muda yang ada di rumah, kembali lagi nih bersama saya Izon Ramadan. Kita akan melihat kalau tadi kreasi dari karya ilmiah, sekarang ini adalah lomba jurnalistik, kemudian ada lomba poster juga dan merupakan duta sanitasi. Nah, sekarang kita akan perkenalan dulu. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ini lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk melukis. Mungkin yang duta sanitasi kita berdiri dulu, kita akan kenalkan ke pemirsa. Ini merupakan duta sanitasi Provinsi Bengkulu ya, tahun 2014. Namanya siapa? Robi Ashar. Robi Ashar. Oke, Robi Ashar ini ceritanya gimana bisa jadi duta sanitasi? Nah, pertama itu kan dari sekolah dulu itu diseleksi. Nah, kemudian dari sekolah itu diambil 5. Ya. Kemudian setelah dari sekolah itu langsung ke provinsi. Setelah di provinsi itu ada juga itu ada dua cabang dalam duta sanitasi, ada poster sama karya tulis ilmiah. Poster dan karya tulis ilmiah. Iya, kebetulan saya sendiri mengikuti poster. Nah, ketika di sana itu ada dalam 3 hari itu kita melakukan seleksi. Di sana seleksinya itu seleksi poster dan karya ilmiah itu dibedakan. Nah, di dalam poster itu sendiri, setelah kita membuat poster, itu akan dipresentasikan apa sih isi poster itu, kemudian bagaimana kita bisa mengajak agar poster ini bisa dipahami. Oke, tapi semenjak menjadi duta sanitasi ini sebenarnya apa saja kegiatan yang dilakukan? Nah, seperti di sekolah sendiri, itu sudah saya sebagai duta sanitasi juga telah mendirikan sebuah organisasi kecil, namanya itu Kompos, Komunitas Pilah Olah Sampah. Ya. Jadi dalam beberapa minggu kita melakukan beberapa kegiatan bersih-bersih seperti gotong royong, membersihkan tempat pembuangan sampah akhir, itu juga pengolahan sampah dan masih banyak yang lainnya. Oke, luar biasa. Ini lomba poster juga kemarin berarti ya? Oke, nah kalau ini duta sanitasi, oke mungkin bisa silakan duduk kembali. Kita akan berjalan-jalan ke sebelah sana. Ini kira-kira lomba apa saja? Ini yang cewek dulu, nah pemirsa. Bisa berdiri dulu? Oke, nah, oke. Pemirsa, ini lomba apa namanya kalau boleh tahu? Lomba batik. Lomba batik. Ya. Ini batiknya motifnya apa? Motif ikan ada rumah ada 3. Namanya batik lemah. Batik Lemah. lemah. Ini memang batik khas Lebong ya? Iya. Oke. Mungkin bisa diperlihatkan ke pemirsa, ini batiknya motifnya apa saja? Motifnya Bisa diperlihatkan di pemirsa. Ini motifnya apa saja? ikan, ada ini apa daun bambu dan ini irisan lemahnya. Irisan Lemahnya. lemah. Iya. Oke. Berarti memang ini karya batik ya? Iya. Ini udah pernah dilombakan juga? Belum. Belum. Nanti baru Baru mau dilombakan. Iya. Oke. Ini ada beberapa batik ya. Ini batik khas Lebong semua. Iya. Dan ini batik poong atau pakis. Batik pakis ini khas Lebong juga? Ya. Ini khas Lebong juga. Ya, thank you ya untuk adik-adik semuanya ya. Semoga bisa berprestasi kembali di tingkat provinsi, bahkan nasional, bahkan internasional. Nah pemirsa, tetap di Kreasi Muda. Kita akan kembali lagi saat lagi. Sahabat Kreasi Muda yang ada di rumah, sekarang saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Lebong Utara ya. Dengan Bapak siapa? Kita perkenalan dulu. Noprianto. Dengan Bapak Noprianto. Panggilnya Pak Nopri ya? Nopri. Oke, Pak Nopri, ini kan sudah banyak sekali kita lihat kreasi dari adik-adik kita dari SMP Negeri 1 Lebong. Nah, sebenarnya prestasi mereka ini di tahun 2016 atau 2015 khususnya ini di tingkat apa saja? Khusus yang untuk 2015 kemarin, karena 2016 kita baru mulai mau lomba-lomba karena jadwalnya belum ya. Belum ya. Mulai FLS2N, O2SN, LPIR, OSN dan sanitasi dan robotik itu belum ada jadwal. Jadi kita bicarakan tahun 2015 kemarin. Jadi 2015 kemarin yang paling tinggi kita kemarin dapat medali emas tingkat nasional itu LPIR. Yang Oke, LPIR itu apa sebenarnya? lomba karya ilmiah remaja. Jadi mereka membuat karya ilmiah, penemuan baru yang alhamdulillah itu dapat juara pertama. Yang judulnya mungkin tadi sudah, itu judulnya tuh pemanfaatan limbah karet untuk mendapatkan gas alternatif, untuk menjadi gas alternatif. Itu kalau di tingkat nasional. Kalau di tingkat provinsi sendiri regional seperti itu? Untuk tingkat provinsi yang sudah pasti yang LPTL tadi sudah lolos tingkat provinsi. Yang tingkat provinsi kemarin itu seperti robotik kita juara 2, kemudian sanitasi, desain grafis itu juara pertama tingkat provinsi, desain yang menggunakan aplikasi komputer ya, Corel Draw dan Photoshop itu kita dapat juara pertama. Nah, sebenarnya kalau support dari sekolah
yang memang harus ekskul, kemudian jadwal segala macam, itu memang dari sekolah sangat-sangat diutamakan untuk mengikuti ekskul atau seperti apa sebenarnya untuk berprestasi lagi ke depan? Oke, ya jadi untuk ekskul, sekolah memang membuat banyak, lebih kurang 15 ekskul di sekolah kita ini. Kita tidak memaksakan anak untuk memasuk apa saja, tapi mereka memilih. Jadi tujuan ekskul adalah untuk menyalurkan bakat, minat yang mereka miliki. Alhamdulillah, dari beberapa ekskul itu mereka memang betul-betul memanfaatkan sehingga kita mendapatkan hasilnya. Jadi mereka betul-betul latihan dan tidak lupa ditunjang oleh para pelatih, para pembimbing yang memang luar biasa ya, kita akui mereka bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Oke, jadi terima kasih banyak Bapak sudah berbagi dengan pemirsa Kreasi Muda tentang kreativitas ya anak-anak dari SMP Negeri 1 Lebong ini, baik dari segi seni, kemudian juga dari segi ilmu pengetahuan juga sampai ke tingkat nasional. Terima kasih Bapak, pemirsa. Demikianlah wawancara saya yang luar biasa yang bisa memotivasi adik-adik yang ada di rumah.
Pemirsa Kreasi Muda, demikianlah perjumpaan kita. Tadi kita sudah di last performance dari salah satu anak SMP 1 Lebong Utara yang menyanyikan lagu yang luar biasa. Beri tepuk tangan, masih semangat. Tentunya pemirsa, generasi muda adalah generasi penerus bangsa yang harus melestarikan budaya dan harus selalu berkreativitas. Demikianlah perjumpaan kita di Lebong Utara untuk edisi Kreasi Muda kali ini. Saya Izzo Ramadhani, tetap di TVRI Bengkulu, bersama kita maju. Bagaikan pelangi yang mempunyai banyak warnanya, indah untuk ku genang, pahit untuk ku lupa, Adikku, bagaikan pelangi yang mempunyai banyak warnanya, indah untuk ku genang.